Teman-teman bisa melakukan proses check-in terlebih dahulu. Saya akan coba share juga dia ke grup ya. JWDB check-in. Ya, kita akan segera mulai ya sesi perkuliahan perkuliahan latihan JWD yang ke-11 ini ya teman-teman. Pertemuan yang 11. Oke, saya izin share screen ya tentang materi apa yang akan kita pelajari di pelatihan sesi ke-11 ini. Mana sih? Ini ya teman-teman, jika kita merujuk ke modul latihan untuk sesi 10 sampai 13, maka kita bisa melihat bahwa setelah kita berhasil mengimplementasikan fitur tambah dan atau create and read gitu ya. Kalau dalam terminologi CRUD itu kan C-nya itu create, R-nya adalah read yang sudah kita implementasikan di pertemuan yang lalu ya. Create itu menambah data, read itu menampilkan data gitu ya. Kali ini kita akan menambahkan sebuah fitur yaitu tombol edit ya, delete dan edit. Teman-teman bisa Maaf lihat di Pak sini. Radit, Ya, share screen-nya masih WA nih. oh gitu. Sekarang Ya, betul ya. sekarang. Oke. Nah, kita kalau kita lihat di modulnya, maka kita diminta untuk mengimplementasikan fitur edit dan hapus ya, melalui dua buah link ini ya, link edit dan link hapus. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu eh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu teman-teman bahwa proses edit ini sebetulnya adalah dengan cara tahapan-tahapannya yaitu menampilkan terlebih dahulu ya, menampilkan data yang sebelumnya ya. Kita edit, klik edit tadi muncul dari sebuah form atau saya tampilkan tadi ya di praktikum yang sebelumnya. Ini ya misalkan, ini adalah sudah ada tombol atau link edit dan delete. Jadi proses mengedit itu tahapannya lumayan panjang ya teman-teman. Karena sebelum mengedit kita harus bisa menampilkan data yang lamanya dulu. Misalkan ini, kita edit sini, maka data yang lama ini harus bisa kita tampilkan dulu ya teman-teman. Data yang lama kan ini, Budi, lalu alamatnya, lalu gendernya, agama, dan sekolah asal. Barulah setelah kita berhasil menampilkannya,
Dan menampilkan data ini kan berarti memerlukan perintah SQL, itu menampilkan data ya. Jadi tidak langsung mengedit, justru yang kita lakukan adalah membaca data dulu ya. Jadi di dalam proses edit itu ada proses pembacaan data terlebih dahulu ya, pembacaan data yang lama, data yang sebelum yang akan diedit gitu. Nah, lalu ketika kita ingin sudah berhasil menampilkan data, barulah kita bisa memutuskan data yang baru akan seperti apa kan gitu ya. Kita akan susah memutuskan jika data yang lama belum ditampilkan gitu kan. Misalkan data yang baru namanya Budi Harjo misalnya. Ya. Nah, barulah hasil perubahan-perubahan ini kita lakukan ke proses edit, yaitu menambahkan perintah SQL untuk mengedit. Kita edit, maka nama Budi menjadi Budi Harjo. Berarti ada dua tahap tuh teman-teman untuk proses edit tuh. Nggak langsung melakukan proses edit, tetapi justru menampilkan data yang ingin diedit dulu. Lalu datanya udah diubah-ubah, baru masuk ke proses perubahan data atau editnya itu sendiri. Nah, eh, dan proses menampilkan data itu juga kita harus bisa mengirimkan informasi pada link-link ini gitu ya. Karena kan data yang ditampilkan di sini banyak dan hanya ada satu data yang ingin dirubah. Oleh karena itu, setiap link memberikan informasi yang spesifik berkenaan data mana yang akan dirubah. Ya, kita harus menyisipkan parameter-parameter pada setiap link agar data yang munculkan di sini adalah benar-benar data yang terpilih gitu ya. Oke, itu gambaran singkat tentang proses edit. Sekarang mari kita buka program yang kemarin sudah kita buat, teman-teman. Kita akan tambahkan fitur-fitur edit dan delete. Nah, silakan teman-teman buka di database-nya yaitu pendaftaran PHP ya. Sorry, database kok PHP. Database bernama pendaftaran underscore B. Di dalam database tersebut ada sebuah tabel bernama tabel pendaftaran. Nah, ini ya. Dan berikutnya, kita ingin membuka project kita ya menggunakan Visual Studio Code tentunya. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya, open folder. Nama project kita itu pendaftaran B. Ini projectnya teman-teman. Dan kita ingin tampilkan projectnya di sini. Oh, ini kan tadi yang kelas A ya. Kita ganti pendaftaran B. Oh ya teman-teman jangan lupa ini dulu ya. Dijalankan service Apache dan SAMPP-nya. Sorry. Apache dan MySQL-nya. Nah ini apa yang sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu. Kita sudah bisa menampilkan data pendaftar dan menambahkan pendaftar yang baru. Dan kali ini kita akan menambahkan fitur mengedit data dan menghapus data. Langkah pertama yang akan kita lakukan berarti menambahkan sebuah kolom seperti yang diilustrasikan pada modul. Ada ada kolom baru bernama tindakan dan di dalamnya itu ada link. Ya. Sedangkan yang kita miliki di sini, kita belum memiliki kolom tersebut, teman-teman, dan belum ada linknya juga, ya. Berarti kita harus tambahkan yang dimaksud. Berarti kita harus membuka file yang menampilkan data-data ya. File itu bernama, masih ingat, file menampilkan data kita implementasikan di mana? Untuk menampilkan data itu kita implementasikan dalam sebuah file bernama list pendaftar. Dan di situ kita bisa melihat ada kolom-kolom ya. Dari mulai nomor, sekolah sampai dari nomor, nama sampai sekolah ya. Nomor, nama sampai sekolah. Dan kita ingin menambahkan satu buah kolom lagi setelah sekolah yaitu tadi tindakan ya. Berarti di sini kita tambahkan ya TH tindakan.
Ini baru di bagian T-head-nya. Sedangkan T-body-nya belum. Sehingga kalau kita jalankan di sini nanti kolomnya ada tulisan tindakan, tapi dalamnya ini belum ada linknya. Nah itu ya. Judul kolomnya udah ada, tetapi di dalamnya belum ada linknya. Karena kita belum tambahkan di bagian T-body-nya. Belum di sini ya. Sehingga di sininya harus kita tambahkan juga teman-teman. Ya, kita beri nama eh bukan kita beri namanya, tapi kita tambahkan link ya. Link yang pertama adalah bertuliskan edit, gitu kan ya teman-teman. Lalu link yang kedua bertuliskan delete. Dan antara satu link dengan link yang lain itu kalau nggak salah ada pemisahnya seperti ini ya. Ada pemisahnya garis gitu ya. Dan kita bisa tambahkan garis tersebut di sini teman-teman. Mana sih kok gitu garisnya? Nah itu ya. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke ya, itu udah jadi tuh. Ada link edit dan ada link delete. Hanya saja jika link edit ini kita klik atau link delete-nya kita klik, itu tidak memberikan feedback apapun ya. Karena link tersebut kita belum tentukan halaman mana yang ingin dipanggil gitu ya. Jika link tersebut diklik, ini masih kosong ya di bagian atribut href-nya. Nah, karena itu kita harus tentukan di atribut href ini halaman mana sih yang akan digunakan untuk mengimplementasikan fitur edit. Nah, kita tuliskan aja di sini form atau edit gitu ya. Edit pendaftar .php. Jadi halaman edit ini ketika link edit ini ketika diklik akan mencari sebuah file bernama edit pendaftar.php. Dan edit pendaftar.php itu belum kita buat ya, sehingga kalau dijalankan pun akan terjadi error. Kita klik ya, akan terjadi error not found karena dia mencari sebuah file bernama edit pendaftar, tapi file tersebut belum kita buat teman-teman. Karena itu sekarang saatnya kita membuat file tersebut. Edit pendaftar, ups, ini ya, edit pendaftar PHP. Nah di sini edit pendaftar PHP itu bentuknya adalah nantinya seperti form ya. Karena data-data yang akan kita tampilkan itu, data-data yang ingin kita rubah itu kita tampilkan terlebih dahulu di form. Oleh karena itu, dia akan sangat mirip dengan visualnya akan sangat mirip dengan form pendaftaran gitu ya. Sehingga daripada kita menulis satu persatu, mendingan dari sini kita copy aja teman-teman. Copy, lalu kita pindahkan ke edit pendaftar. Lalu kita paste di sini. Hanya saja tentu ada banyak yang harus kita perbaiki, kita sesuaikan. Ya di sini namanya adalah formulir pendaftaran siswa baru. Kita ganti ya, edit pendaftaran siswa baru. Lalu bagian sini itu value-nya tombolnya tulisannya tambah. Sekarang kita ganti tombolnya kita ganti tulisannya adalah edit. Lalu apalagi kira-kira yang ingin kita sesuaikan. Sementara itu ya. Sementara itu lalu kita simpan, save all. Lalu kita coba lagi untuk memastikan bahwa halamannya sudah berhasil di load atau ditampilkan. Kita klik, nah itu ya. Edit mendaftar siswa baru sudah tampil di sini. Halamannya tidak error seperti tadi. Hanya saja informasi-informasinya itu belum muncul di sini teman-teman ya. Karena memang kita belum menambahkan kode apapun di situ ya. Oke, nah sekarang saya ingin teman-teman fokus dulu kepada alur dari proses edit ini, gitu ya. Nah, ketika sebuah tombol di sini diklik tombol edit ya, apakah itu tombol nomor 1, apakah itu tombol nomor 2, 3, dan 4 ya.
maka kita harus bisa mengirimkan sebuah informasi ke halaman ini ya, bahwa data mana yang ingin diedit gitu. Karena kan datanya ada banyak teman-teman. Kita tidak hanya memanggil form saja, kita tidak hanya memanggil halaman saja, tapi sambil memanggil, sambil mengirimkan informasi berkenaan dengan data mana yang ingin diedit. Oleh karena itu, ya kata kuncinya ya, kita ingin mengirimkan informasi itu kata kuncinya. Oleh karena itu, di link ini kita nggak bisa hanya menampilkan, kita tidak bisa hanya menambahkan informasi seperti ini. Kalau hanya seperti ini, maka informasi yang dikirimkan adalah hanya halaman mana yang dituju. Informasi yang berkenaan dengan data mana yang ingin diedit itu belum ada ya. Oleh karena itu, kita harus tambahkan informasi tersebut. Nah, biasanya teman-teman dalam proses seperti ini, dalam proses edit, informasi tambahan yang kita kirimkan adalah primary key-nya, ya. Primary key dari data yang ingin kita edit. Nah, setiap data ini kan memiliki primary key-nya ya. Dia memiliki primary key sendiri, yang ini juga memiliki primary key sendiri, ini juga memiliki primary key sendiri. Dan primary key itu bisa dilihat di sini teman-teman, ya. Ini ya. Data nomor satu James itu dia memiliki primary key bernama ID pendaftar yaitu nomornya 1. Lalu Budi itu memiliki primary key ID pendaftar bernomor 3 ya. Jadi primary key ini adalah nilai-nilainya akan selalu unik, nggak pernah ada yang sama karena dia dibangkitkan secara otomatis. Masih ingat ya proses kemarin kita mengatur kolom ID pendaftar sebagai primary key dengan menambahkan atribut apa? Auto increment. Auto increment itu artinya apa teman-teman? Ya, otomatis dia akan ditambahkan secara otomatis tanpa kita menginputkannya secara manual. Untuk memastikan bahwa nilai yang diinputkan di sini itu tidak ada yang pernah sama. Jadi sistem yang udah ngatur dengan sendirinya. Jadi nilai yang ada di sini tidak akan pernah sama, teman-teman. Karena auto increment. Sedangkan kalau nama seseorang bisa aja sama kan. Nama Budi bisa aja di sini nanti muncul lagi nama Budi yang lain dan seterusnya. Sehingga sehingga nama itu tidak bisa dijadikan acuan untuk eh, tidak bisa dijadikan acuan sebagai identitas yang unik berkenaan dengan data mana yang ingin diedit gitu. Misal di data kita ada 3 yang bernama sama-sama Budi ya. Ketika Budi itu dikirimkan sebagai identitas, nanti halaman update-nya bingung Budi yang mana gitu ya. Budi yang mana kan Budinya ada 3 gitu. Tapi kalau yang dikirimkan adalah primary key, maka tidak akan pernah terjadi ambiguitas gitu ya. Karena primary key kan selalu unik, tidak akan ada yang sama. Nah, oleh karena itu di sini ya, di link ini yang kita ingin kirimkan adalah informasi yang berkenaan dengan primary key-nya ya, bukan dengan kolom-kolom yang lain. Ya, bukan dengan kolom nama, bukan dengan alamat, gender, agama dan sekolah. Karena nama bisa aja sama, alamat bisa aja sama. Karena misalkan dia tinggal di rumah yang sama, misalkan gitu ya. Lalu gender, ya apalagi gender ya bisa sama banget ya, perempuan laki-laki gitu kan bisa sama. Agama bisa sama, sekolah bisa sama. Sehingga yang harus kita kirimkan adalah kolom yang memiliki yang unik atau dalam hal ini adalah primary key yaitu ID pendaftar. Oke ya. Oleh itu bisa dipahami. Oleh karena itu, sekarang saatnya kita menambahkan informasi tambahan pada link ini. Dengan cara gimana? Mengetikkan tanda tanya di sini. Lalu kita kirimkan parameter. Yang ingin kita kirimkan adalah ID pendaftar. Ya, kita artinya ingin mengirimkan parameter bernama ID pendaftar pada link ini. Ya, yang nilainya adalah, yang nilainya belum ditentukan ini. Nilainya belum ditentukan. Kita tentukan sama dengan, nah nilainya itu diperoleh dari sini teman-teman. Nilainya diperoleh dari seperti ini kan sama. Nah, kita copy aja di sini. Eko user nama. Tapi bukan nama sekarang yang ingin kita pilih.
yang kita ingin kirimkan, tetapi adalah ID pendaftar. ID pendaftar gitu ya. Saya ulangi ya. Ini saya pisah-pisah dulu deh, ini udah mulai berantakan ya. Kita ingin memanggil sebuah halaman bernama editpendaftar.php sambil mengirimkan informasi berkenaan dengan data mana yang ingin kita edit. Ya, yang dikirimkan adalah informasi primary key-nya dengan memberikan parameter ID pendaftar yang nilainya adalah ini, ID pendaftar gitu ya. Nah, sehingga nanti di halaman yang dituju yaitu edit pendaftar ya, dia akan mengirimkan sebuah nilai ID pendaftar ya teman-teman. Tapi melalui metode bukan post tapi get karena ini pengirimannya melalui link. Kalau pengiriman parameter melalui form itu menggunakan metodenya post. Tapi kalau pengiriman parameter melalui link metodenya adalah get. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau ngirim parameter melalui form metodenya adalah post. Kalau mengirim parameter melalui link metodenya adalah get. Nah, sehingga save all di sini ya. Sehingga di halaman kita tadi bernama edit pendaftar ya, kita bisa menangkap nilai yang dikirim dengan menggunakan metode get di sini ya. PHP. Kita ingin menangkap nilai ID pendaftar di sini di dolar ID pendaftar sama dengan dolar get kali ini mas. Nah, biasanya kan post gitu ya. Kalau dari form ini kan bukan dari form. Berarti harusnya get. Oops. Itu ID pendaftar. Oke, kita coba tes. Kita ekokan apakah kita berhasil menangkap ID pendaftar yang dipilih gitu ya. Di form edit pendaftar.php. Oke, kita coba save all. Jika berhasil, maka tulisan ID pendaftarannya itu muncul. Misalkan sekarang saya ingin memilih yang paling atas, yaitu James. Seharusnya nanti tulis satu itu muncul. Nah itu ya, satu muncul. Berarti kita berhasil ya mengirimkan parameter ID pendaftar. Atau kita coba lagi. Misalkan yang ketiga nih, Budi. Budi harusnya muncul nanti tiga gitu ya. Nah itu tiga. Dan seterusnya, Jordan 4, yang belum ada tadi Wati 2. Nah, artinya sekarang kita sudah berhasil mengirimkan parameter pada link ini, yaitu berkenaan dengan primary key dari data yang ingin diedit, gitu ya. Berarti nanti sampai sini itu udah jelas, sorry, sampai sini itu udah jelas. Oh, yang ingin diedit itu, wah gitu ya teman-teman maksudnya. Kemudian bisa dipahami. Oke, sampai sini kita include-kan file koneksinya, jangan lupa ya. Jadi include once bernama connection dot php. Oke, selesai ya. Belum teman-teman. Masih banyak banget. Nah, berikutnya kita ingin menampilkan data di sini berkenaan dengan data yang terpilih ya, yang ingin diedit. Nah, perintahnya berarti sekarang kita harus mempelajari perintah SQL untuk
menampilkan satu buah data. Nah, sebenarnya perintah SQL itu udah pernah kita pelajari kan ya di pertemuan yang lalu, yaitu dengan menggunakan perintah select. Perintah select kan ya, select bintang from. Tapi kan menampilkan seluruh data. Kalau sekarang yang ingin kita tampilkan itu bukan seluruh data, tetapi hanya hanya satu data, yaitu data yang terpilih. Oleh karena itu, perintahnya bukan select bintang from nama tabel gitu ya. Nah, perintahnya lebih spesifik, nanti akan kita pelajari, yaitu sebagai berikut. Ya, tentu masih menggunakan select, karena dia menampilkan data. Jadi, menampilkan data itu mau banyak, mau sedikit, perintahnya adalah select. Ya. Lalu ikuti dengan nama kolom. Kalau ingin semuanya berarti select bintang. Lalu from, ikuti nama tabelnya. Nama tabel kita apa ya teman-teman? Kita lihat di sini ya. Jangan sampai salah, nama tabelnya adalah tabel pendaftaran ya. Nama tabel kita adalah tabel underscore pendaftaran. Berarti tulis di sini from tabel underscore pendaftaran. Select bintang from tabel underscore pendaftaran. Nah, tapi nggak bisa hanya sampai segini teman-teman. Kalau hanya sampai ini perintahnya itu menampilkan seluruh data. Jadi tampilkan data yang ada di tabel pendaftaran. Ya. Berarti semua data yang ada di tabel pendaftaran akan ditampilkan. Padahal yang kita inginkan adalah bukan semua data. Hanya menampilkan data yang memiliki ID seperti ini. Berarti harus kita tambahkan syarat. Tambahkan syarat yaitu where ID. Kita lihat sini. ID pendaftar. Where ID pendaftar sama dengan dolar ini ya. Nah, dengan demikian data yang akan ditampilkan itu bukan seluruh data ya, tapi hanya data yang nilai ID-nya itu sesuai yang ditentukan di sini gitu ya. Oke, langsung saja kita eksekusi perintah ini seperti biasa dengan cara menambahkan sebuah variabel result. Lalu kita gunakan built-in function yaitu mysqli query untuk mengeksekusi perintah ini. Nah, mysqli query itu membutuhkan dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah berisi nilai connection-nya, ya. Dan parameter kedua berisi perintah SQL-nya yang udah kita tuliskan di atas ini. Nah, kita pastekan di sini. Itu ya. Nah, lalu karena perintah ini itu akan mengambil seluruh data ya, seluruh data maksudnya bukan seluruh data semuanya, tapi seluruh kolom yang ada di baris tersebut. Ya, ada kolom namanya, ada kolom alamatnya, ada gendernya, itu jadi satu. Jadi satu tersimpan di dalam sebuah variabel result. Dan kita ingin memotong-motong ya. Kita ambil namanya sendiri, kita ambil alamatnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus melakukan proses namanya menggunakan eh, fetch array ya, teman-teman. Dalam sebuah perulangan berarti while user data. Nah, ini MySQL fetch array, MySQL fetch array, dan fetch array-nya itu didapat dari result ya. Nah, perintah fetch array ini akan memotong-motong
dalam bentuk array-array ya. Jadi kita bisa ini nama adalah data nama ya. Nah, sekarang saya ingin coba mengetes dulu apakah kita berhasil mengambil namanya atau tidak gitu ya dengan mengekokan terlebih dahulu. Coba ya. Nah, ini misalkan kita pilih Budi, apakah nama Budi itu muncul? Wah, enggak ya. Error di sini. Undefined index nama. Kenapa enggak? Undefined index nama. Nama ya. Nama nggak dikenali. Apa yang terjadi di sini teman-teman? Line 23. Undefined index nama line 23. User data. Select bintang from tabel pendaftaran. Coba kita cek lagi. Tabelnya adalah tabel underscore pendaftaran. Betul. ID underscore nama, alamat. Salah di mana nih? Select bintang from tabel pendaftaran. Oh ini ya salah ya. Bukan row tapi array. Nah, bisa salah nge-enter ya. Harusnya array. Kita coba lagi teman-teman. Masih error atau enggak. Kita back. Nah itu ya, udah muncul Wati. Kalau misalkan James juga muncul James. Kalau misalkan Jordan di sini juga muncul Jordan. Ya, jadi hati-hati di sini karena tadi saya menggunakan autocomplete ke MySQL, MySQLi, lalu fetch gitu ya, ada banyak pilihan, saya nggak sadar milih bagian yang ini. Nah, gitu. Jadi raw. Ya, hal yang harusnya dipilih adalah SQL fetch array yang ini. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah bisa dipastikan bahwa namanya muncul, barulah kita menangkap yang lainnya, ya. Nama, lalu alamat, dan seterusnya ya. Gender. Lalu apa lagi? Agama. Lalu apa lagi teman-teman? Sekolah ya. Sekolah. Nah, data-data inilah yang yang ingin kita tampilkan di form tersebut, ya. Nah, cara menampilkannya gimana? Kita bisa lihat di sini teman-teman ya.
nama ini ingin kita tampilkan di sini nih. Nama kan ingin kita tampilkan di sini ya. Elemen ini gitu ya. Elemen itu tuh yang mana? Elemen yang ini kan. Berarti kita tampilkan dengan menambahkan value di sini. Value kita tampilkan PHP echo dolar nama. Oke, kita coba ya. Apakah sekarang tulisan namanya sudah muncul di form atau belum? James. Nah, udah muncul di form sekarang ya. Tidak di sini. Halo Jordan, sudah muncul juga di form. Ya. Oke, begitupun yang lain ya. Kita lakukan hal yang sama ya. Berarti ini biar cepat kita copy aja polanya. Lalu untuk text area adalah alamat. Simpan, lalu kita lihat apakah berhasil menampilkan alamatnya. Seman 2 Cirebon, Budi. Sorry. Cipto 455 Budi. Nah, Cipto 455 Budi ya. Nah, lalu untuk gender, nah ini sedikit berbeda ya teman-teman, kita bahas nanti belakangan. Untuk gender, karena yang kita tampilkan bukan teks ya di sini nih. Kalau nama kan teks ya, Budi yang ditampilkan. Alamat juga ditampilkan. Titik sini kalau laki-laki atau apa ya. Nah, ini caranya sedikit berbeda dan agak sedikit kompleks gitu ya. Dan untuk combo box juga sama, yang ditampilkan itu bukan menampilkan tulisan teks agamanya, tetapi pilihannya, gitu ya, pilihannya. Nah, sekarang kita ingin mengimplementasikan yang pertama dulu nih, yaitu gender. Nah, tidak seperti alamat dan nama, kita bisa dengan mudah menampilkan nama itu di property value, lalu tuliskan namanya. Begitupun di alamat ya, di text area tuliskan alamatnya. Sedangkan kalau untuk gender, kita tidak perlu menuliskan nama, karena udah ada di sini nama-namanya ya, udah ada. Ya, tinggal dia dalam keadaan terpilih atau tidak kan gitu. Nah, untuk eh, radio button itu yang terpilih itu jika ada properti bernama check gitu ya. Kan ini ada dua pilihan ya, laki-laki atau perempuan. Ya, gender itu ada dua pilihan. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Nah, ini akan terpilih jika ada atribut bernama check. Kita coba ya nih. Kalau atribut checknya ada di laki-laki, kalau atribut checknya ada di laki-laki, maka dia akan muncul. Kalau atribut checknya saya ganti ada di perempuan, maka perempuan yang terpilih. Ini sama-sama Wati. Nah itu ya, maka perempuan yang terpilih. Jadi sebenarnya di sini adalah gimana caranya agar kita bisa menuliskan atribut check ini pada properti yang pada elemen yang tepat sesuai dengan nilai yang ada di database gitu ya. Berarti gimana caranya teman-teman? Caranya adalah gini ya teman-teman. Caranya adalah membandingkan nilai yang ada di database. Ini logikanya ya. Membandingkan nilai yang ada di database ini, gender yang ada di database ini laki-laki, perempuan, laki-laki ya, dengan nilai ini. Ya, jika nilai ini sama dengan nilai ini, maka dia dalam keadaan terpilih gitu ya. Ceknya ditampilkan. Ya, tapi kalau nilai ini tidak sama dengan nilai ini, ceknya nggak perlu ditampilkan. Paham ya? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena prosesnya cukup panjang, maka kita akan implementasikan dalam sebuah function tersendiri. Kita buat di sini function ya. Function.
Kita beri nama show radio show selected radio gitu ya. Show selected radio ya. Nah, berarti kita butuh berapa parameter teman-teman? Butuh 2 parameter ya. Yaitu value yang bersesuaian dengan nilai elemennya, value A misalkan, dan value yang ada di database. Jika kedua ini nilainya sama, maka tulisan ceknya harus kita munculkan. Tapi kita inisialisasi terlebih dahulu ya. Result, apa nih? View gitu aja, view sama dengan kosong. Nantinya tulisan ceknya nggak akan dimunculkan gitu ya. Tetapi jika dollar value A itu sama dengan dollar value B, maka view-nya yang tadinya kosong kita ubah menjadi check. Ya. Nah, lalu kita return view. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi jika nggak sama, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa, tapi jika sama dia akan menampilkan seperti ini. Oke, kita tampilkan show selected radio. Kita panggil di kita panggil di masing-masing sini. Bisa pindahan ke bawah aja biar nggak rumit. PHP. Echo. Nah, ya teman-teman. Ini adalah laki dan kita akan bandingkan dengan gender. Ya. Jika sama maka tulisan ceknya akan ditampilkan di sini. Jika tidak sama maka tulisan ceknya tidak akan ditampilkan. Prinsipnya seperti itu. Oke, ini kita copy. Begitupun untuk yang perempuan ini teman-teman. Nah, berarti di sini kita ganti perempuan. Kita tes ya teman-teman, apakah sekarang dia sudah bisa memilih mana yang perlu dicek, laki-laki atau perempuan, ya. Kita coba yang laki-laki dulu ya, James. Maka James ini harusnya gendernya laki-laki yang dicek gitu ya. Nah, bener ya. Untuk James bener laki-laki tuh. Coba Wati. Wati itu kan di sini perempuan ya. Nah, itu perempuan. Bener ya? Perempuan. Kita coba lagi. Budi itu laki-laki. Di laki-laki dan Jordan juga adalah laki-laki. Oke, berarti sudah berhasil nih. Kita udah berhasil menampilkan data mana yang terpilih gitu ya di bagian radio check gitu ya. Sekarang untuk combo box ya ini. Kalau agamanya Islam maka yang ditampilkan Islam. Kalau yang agamanya Kristen maka yang ditampilkan Kristen. Padahal sebenarnya ini tampil semua ya kan. Padahal semuanya tampil semua nih, pilihannya ada semua. Hanya saja mana yang terpilih gitu, dari semua nilai yang ada. Nah, oleh karena itu sama sebenarnya logikanya dengan radio check gitu ya. Sehingga kita perlu membuat sebuah function, bisa copy dari yang atasnya, so selected combo box.
show selected combo ya. Nah, kalau kalau combo box itu bukan check ya, tetapi selected. Jadi memang berbeda ya teman-teman. Kalau di radio button untuk menampilkan sebuah option radio button itu terpilih atau tidak, itu adanya sebuah atribut bernama check gitu ya. Tapi kalau di combo box untuk menentukan apakah sebuah option di atribut combo box itu terpilih atau tidak, maka ditambahkan atribut bernama selected. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami sehingga di sini pun kita harus melakukan hal yang sama. Sini ya, hati-hati cukup banyak di sini teman-teman. PHP, echo, echo apa teman-teman? Echo ini ya, so selected combo. So selected combo ada dua parameter. Ini adalah Islam akan dibandingkan dengan agama. Jika nilainya sama, maka atribut selectednya akan dimunculkan. Jika nilainya tidak sama, maka atribut selectednya tidak dimunculkan. Ya, berarti ini saya copy aja biar nggak kelamaan. Ingat ngopinya jangan sampai salah ya. Dari mulai opening tag PHP sampai closing tag PHP. Bukan sampai sini loh, sampai sini. Ya. Copy, kita paste di sini. Nah, ini adalah Katolik. Kita ganti Katolik. Katolik. Lalu ini juga sama teman-teman. Kita copy paste di sini. Eh, ini kita ganti Protestan. Protestan. Lalu ganti di sini. Ini Hindu. Dan ini pun sama. Ya. Dan yang terakhir adalah aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Oke, sekarang kita coba ya. Save all. Nah, kita ingin coba yang ini dulu. Yang Islam ini. James. Itu Islam benar ya. Lalu untuk Wati, dia Katolik harusnya. Nah, itu Katolik. Oke, berarti sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, untuk sekolah asal ini sama seperti dengan nama ya, jadi gampang. Tinggal bagian sini saja. Tambahkan value. PHP. Echo. Dolar. Sekolah. Oke, kita simpan semuanya. Dan sekarang kita ingin semua data itu sudah berhasil dimunculkan di form. Semua data yang terpilih, informasinya bisa kita tampilkan di form. Kita coba ya, untuk yang Jordan. Jordan, Kartini, Islam, SMA 1. Jordan, Kartini, laki-laki Islam. Oh, salah nih ya. Sekolah asalnya kok kayak gini. Kita lihat ya, ada yang salah di bagian sekolah asal, teman-teman. Seko. Oh, ini nih. Seko itu apa, Seko? Sekolah. Ya, pantesan nggak muncul. Coba lagi, Jordan.
Nah ini ya, sekarang udah muncul. Lalu Budi. Budi Cipto laki-laki Seman 2. Budi Cipto laki-laki Islam Seman 2. Lalu Wati Tuparev perempuan Katolik Seman 1. Wati Tuparev perempuan Katolik Seman 1. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menampilkan datanya. Namun sebelum kita lanjut ke proses edit di sini ya, kita ingin menambahkan sebuah form di sini, input hidden form ya. Karena kita ingin tetap membawa-bawa eh, variabel ID pendaftar ya. ID pendaftar. ID pendaftar value-nya adalah PHP Eko ID daftar. Oh, nggak mau. ID pendaftar. Loh, aneh. Nah, itu ya. Oke, step all. Lalu sekarang kita akan melanjutkan ke proses tombol edit. Nah, jika tombol edit ini diklik, maka dia akan mencari sebuah halaman bernama proses add. Nah, ini adalah kode yang lama ya, karena tadi copy paste, jadi kita ganti nih proses edit. Nah, halaman proses edit ini tentunya harus kita buat dulu teman-teman, karena di sini belum dibuat ya. Kita buat di sini proses edit. All PHP kita include-kan dulu seperti biasa connection, include once connection dot php, dan halaman ini akan dieksekusi ketika terjadi metode post ya. Berarti if if dollar post, if dollar post. Gimana sih? Nah, if dollar post. Jika terjadi aksi dollar post, maka kita ingin menangkap nilai-nilai yang diubah. Nilai yang diubah itu apa aja teman-teman? Ya, kemungkinannya semuanya ya. Nama bisa diubah. Berarti di sini kita tangkap juga perubahannya. Dollar post, nama. Dan nilai-nilai yang lain. Alamat juga bisa saya dirubah ya, berarti kita siapkan ya sebuah variabel yang ingin menyimpan bahan dari alamat. Dan yang bisa dirubah tentunya yang lainnya adalah gender. Ini pun bisa kita, ups, nah apa lagi? Gender, lalu agama, lalu berikutnya adalah sekolah. Sekolah,
Sekolah. Nah, saya akan melakukan proses tes dulu apakah dengan menampilkan ini ya, menampilkan nama misalkan. Apakah kita berhasil menangkap nama yang dirubah gitu ya. Save all. Coba misalkan James, namanya dirubah menjadi James Bond. Harusnya kita bisa mendapatkan nanti di halaman berikutnya adalah tulisan James Bond. Ini ya, James Bond. Oke, berarti kita sudah berhasil mendapatkan informasi-informasi berkenaan dengan perubahan nilai ya yang dimaksud. Berikutnya, barulah kita akan mempelajari perintah SQL. Oh ya, di sini ID-nya malah belum ya, teman-teman. Dolar ID pendaftar, dolar pos, ID pendaftar. Nah, berikutnya kita akan pelajari perintah SQL untuk mengupdate data. Nah, perintah SQL untuk mengupdate data itu adalah seperti ini, teman-teman. Kata kuncinya adalah update. Lalu diikuti dengan nama tabelnya, yaitu tabel pendaftaran kalau nggak salah ya. Tabel pendaftaran, betul ya. Tabel underscore pendaftaran. Jadi kata kuncinya adalah update, lalu ikuti dengan nama tabelnya yang ingin diedit. Lalu diikuti kunci berikutnya yaitu set, ya. Lalu di kolom-kolom yang ingin dirubah. Nama kita ingin dirubah dari sini, dari nama. Kalau ada alamat, alamat, lalu apa lagi teman-teman? Gender, gender didapatkan dari dolar gender dan seterusnya ya. Agama didapatkan dari, ini harus hati-hati nulisnya ya. Harus teliti. Lalu sekolah, sekolah kan dari dolar sekolah. Nah, tapi ini belum selesai. Harus ada syaratnya. Syaratnya adalah where ID pendaftar sama dengan ID pendaftar. ID pendaftar. Oke, nah ini perintah SQL-nya teman-teman. Dan perintah ini bisa kita langsung eksekusi dengan menambahkan terlebih dahulu sebuah variabel result. Lalu kita lakukan proses
penggunaan built-in function yaitu MySQLi query. Nah, MySQLi query ini membutuhkan variabel connection yang ada di sini teman-teman. Font ini ya. Proses edit sini ya. Yaitu con. Dan parameter yang kedua adalah perintah dari SQL-nya itu sendiri, yaitu ini. Nah, itu ya. Lalu coba kita tampilkan hasilnya jika berhasil ya, yaitu dengan header location. Location ini adalah list daftar list pendaftar.php. Ya, jadi nanti setelah diupdate kita tampilkan kembali list pendaftarnya untuk melihat hasil update-nya gitu ya. Oke, kita coba ya, save all. Kita mulai dari awal sini, refresh, refresh, refresh. Ini list pendaftar. Misalkan kita ingin merubah yang pertama ini, namanya menjadi James Bond. Alamatnya mungkin adalah jalan, bukan evakuasi, tapi misalkan jalan Cipto. Dia adalah perempuan gitu, tapi namanya berarti jangan James Bond ya kalau perempuan. Misalkan siapa lagi ya? Eh, untuk Anggun. Misalkan agamanya yang kita ganti misalkan Hindu. Sekolah asalnya misalkan bukan SMK 1 tapi SMA 2. Oke ya, ini perubahan-perubahannya. Jadi nanti udah nggak ada lagi James Bond, adanya Anggun gitu ya. Perempuan, Jalan Cipto, Hindu, dan SMA 2. Ya, di situ ya. Udah nggak ada James Bond, adanya Anggun, Jalan Cipto, dia perempuan, Hindu, SMA 2. Oke, berarti update-nya berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan fitur update berarti ya. Atau kita coba sekali lagi, yaitu misalkan untuk Budi ini kita edit. Budi kita ganti namanya jadi ada tambahannya Budi Harjo. Budi Harjo ini tempat tinggalnya bukan di Jalan Cipto, tetapi di Jalan Hideng misalkan. Dan dia laki-laki, agamanya adalah misalkan aliran kepercayaan. Asal sekolahnya adalah SMA Negeri 4 misalkan. Di sini ada yang tidak dirubah. Yang tidak dirubah adalah nilai laki-laki dan gendernya. Gendernya tetap laki-laki. Coba kita lihat, edit. Nah, udah ganti Budi Harjo, Cideng, laki-laki, aliran kepercayaan, SMA Negeri 4. Oke, berarti sekarang sudah kita bisa memastikan bahwa fitur editnya sudah berhasil ya. Bisa merubah setiap kolom dan tidak terjadi error. Ya. Menampilkan kolomnya terlebih dahulu, lalu mengeditnya. Oke, itu bagian implementasi dari proses edit. Ya. Berikutnya kita akan mengimplementasikan proses delete.
Nah, kita kembali lagi ke halaman list pendaftar karena di situ ada link yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, teman-teman ya. Linknya ini belum selesai ya. Bahkan di sini kita belum menentukan halaman mana yang akan kita tuju ketika link delete ini ditekan. Gitu ya. Nah, kita buatkan saja halamannya misalkan delete pendaftar. Delete pendaftar PHP. Jadi ketika link ini diklik, dia akan mencari sebuah halaman bernama delete pendaftar.php. Nah, karena itu halaman ini harus kita buatkan, teman-teman. Ini. Nah, ini ya. PHP. Nah, tapi teman-teman, halaman atau link ini belum belum memberikan informasi tambahan berkenaan data mana yang ingin dihapus gitu kan, belum ya. Seperti halnya edit ini ya. Jadi dia selain mengirimkan halaman mana yang dipanggil, dia juga mengirimkan identitas tambahan berkenaan dengan primary key yang ingin eh, diedit gitu ya. Nah, ini pun sama. Kita harus tambahkan sebuah informasi tambahan ID pendaftar. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Ini sama persis, ya, tinggal di copy aja biar nggak kelamaan. Coba ya. Berarti kita mengirimkan sebuah link bernama ID pendaftar di delete pendaftaran. Nah, kita ingin coba tampilkan dulu. Dolar ID pendaftar sama dengan dolar get ya, karena dia adalah link, bukan form. ID pendaftar, ID pendaftar. Kalau kita ekokan, maka kita berhasil mendapatkan ID dari data yang ingin dihapus. Kita refresh. Nah, ini ya, tekan tombol delete-nya. Satu bener ya. Anggun adalah satu, misalkan Budi Harjo, tiga harusnya. Nah, ini tiga juga udah betul. Jordan, empat. Dan Wati adalah dua. Oke, berarti kita berhasil mengirimkan informasi berkenaan dengan eh primary key atau ID pendaftar mana yang ingin dihapus gitu kan ya. Nah, ini ekornya saya hapus lagi ya karena saya sudah tidak membutuhkan, tadi hanya untuk ngecek aja. Nah, berikutnya kita ingin mengimplementasikan perintah SQL untuk menghapus itu apa gitu. Ini ya, perintah SQL untuk menghapus. Perintah SQL untuk menghapus. Perintahnya itu gimana, teman-teman? Perintahnya itu jadi kata kuncinya adalah delete. Diiringi dengan kata kunci berikutnya from. Lalu diikuti dengan nama tabel. Tabel pendaftaran. Benar ya? Tabel pendaftaran ya betul. Tabel pendaftaran. Ya. Delete from tabel pendaftaran. Where ID pendaftar. Where ID pendaftar sama dengan
ID pendaftar. Nah, ini artinya kita ingin menghapus, mendelete dari tabel pendaftaran yang ID pendaftarnya itu sama dengan ini, gitu ya. Jadi dia tidak akan menghapus data lain yang ID pendaftarannya tidak sesuai, gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita eksekusi perintah tersebut dengan menggunakan seperti tadi sama ya, result sama dengan MySQL iQuery. Nah, ini connection-nya juga belum kita include-kan ya. Ini nggak boleh lupa, include once, yaitu namanya adalah connection.php. Connection.php. Nah, MySQL iQuery itu membutuhkan dua buah parameter. Parameter yang pertama berisi file connection ya, dan parameter kedua itu berisi perintah SQL ya. Dan sekali lagi, kita ingin melakukan redirect ke halaman depan, header location, ya agar bisa langsung terlihat pengurangan datanya. Location is pendaftar.php. Oke, kita coba ya teman-teman, save all. Pastikan semuanya sudah tersimpan, save all maksudnya. Dan kita coba ingin menghapus Jordan. Kita refresh apakah berhasil. Oh enggak ya, gagal ya. Kenapa ini teman-teman? Hmm, gagal teman-teman. Kita cek ya. Ketika kita mengalami hal seperti ini, cara mengeceknya adalah hmm, oke, apabila ini kita hilangkan, variable resultnya gimana? Delete from tabel pendaftaran where ID. Oke, save all. Lalu kita coba lagi. Belum juga ya. Apa ini? Kan di sini namanya ID pendaftar, bukan ID pendaftaran.
Enggak, saya di sini mendeklarasikannya namanya ID pendaftar. Itu, bukan ID pendaftaran. Hmm, enggak sih, sebenarnya nggak perlu dikasih kutip. Karena kan ID pendaftar itu integer ya. Coba saya ekokan dulu di sini. Apakah ID pendaftarnya itu berhasil ditangkap atau tidak. 4 berhasil, 2 berhasil. Berarti sampai sini nggak ada masalah. Input once, connection.php, delete from. Oh ini nih, table ya. Ini table, harusnya tabel. Harusnya tabel pendaftaran. Nama database, nama tabel kita itu kan bukan table, tapi adalah tabel. Ya. Oke, kita coba kita refresh. Kita coba hapus dari yang belakang, hilang. Ya. Kita coba hapus dari yang tengah. Berarti nanti tersisa Anggun sama Budi Harjo ya kalau yang tengah kita hapus. Oke. Nah, itulah fitur terakhir dari em, sesi ke-11 ini, yaitu sampai ke fitur delete ya. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini jumlahnya juga bisa terupdate. Lalu kita lihat di modul ya, setelah kita berhasil menyelesaikan menyelesaikan fitur edit dan hapus. Nah, ini kembali lagi ke pembahasan tentang prosedur dan function. Padahal kita udah selesai ya prosedur dan function kemarin. Kita udah bahas loh prosedur dan function ya. Nggak tahu kenapa di sini dibahas ulang. Em, oh ya, array mungkin belum ya. Array kita belum membahasnya dengan detail ya. Walaupun contoh-contoh array udah pernah saya berikan ya kemarin waktu bikin form validation menggunakan array itu udah pernah saya bahas ya. Videonya juga sudah ada. Tapi mungkin nanti besok maksud saya ya kita akan bahas lagi contoh-contoh yang lebih bervariasi berkenaan dengan array. Karena di sini membahas array, apa lagi teman-teman? Ya, array di sini cukup banyak ya pembahasannya. Jenis-jenis array ada array asosiatif, ada array biasa, array asosiatif. Nanti kita belajar tuh. Dan array multi-dimension, menutup, membuka file, baca file, akses database, udah ya. Koneksi udah diulang-ulang. Update, delete udah nih hari ini kita selesai ya.
Hmm, Oke, berarti besok hari Jumat kita akan membahas materi berkenaan dengan array dan file ya. Sebagai di pertemuan keberapa tadi? Ke 12 ya. Ya mungkin itu ya teman-teman pertemuan yang sebelah sini. Nah, besok jangan lupa kita masih ada sesi perkuliahan lagi. Pelatihan sesi yang ke-12 akan membahas tentang jenis-jenis array dan bekerja dengan file gitu ya. Ya mungkin itu eh, kita akan sesi foto bersama dulu ya sebagai bukti absensi. Oke Pak Yudis, saya udah siap. Udah siap. Oke, silakan teman-teman mengaktifkan kameranya. Ada dua page. Oke, Mbak Damayanti belum? Oke, Devi, Fani. Nah, Fani kenapa kameranya? Sudah oke. Oke, kita coba page pertama. 3, 2, 1. Oke, sudah saya. Bentar, saya paste dulu. Kita coba page kedua. 3, 2, 1. Oke, dilanjut Pak Radit untuk check out. Oke, saya tampilkan link checkoutnya. Checkout B, checkout. Nah ini. Share screen. Oke, silakan itu teman-teman. Saya akan share juga ke WA group. Oh, kok check in? Sorry, salah. Eh, Nah, itu ya. Yang kedua ya. Oke, sambil teman-teman menyelesaikan proses check out, berarti akan segera menyusul kembali tugas berikutnya, yaitu melengkapi fitur edit dan delete. Nah, teman-teman bisa nanti eh, buat account tersendiri di free web hostingnya, seperti yang sudah saya ajarkan. Jadi terpisah aja ya, yang teman-teman yang kemarin fitur tambah dan tampilkan data itu, biarkan tetap di sana, nggak usah diedit-edit. Teman-teman bikin akun baru lagi aja ya untuk mengupdate fitur yang lengkapnya ya, karena di Infinity Free itu kan punya 3 akun ya, kita dikasih 3 akun, jadi teman-teman masih bisa buka 1 akun lagi atau 2 akun lagi bahkan ya untuk uh, mengupload project yang ini gitu ya. Dan nanti link tugasnya di LMS akan diupdate. Untuk tugas yang nambah data dan menampilkan data sudah ada ya. Eh, Menurut informasi yang saya peroleh dari Pak Yudis, sudah diupload ke LMS. Silakan teman-teman bisa mulai segera kirimkan tugasnya sebelum hari Senin tanggal jam 20 ya, jam 8. Oke, masih ada waktu berapa menit nih? 4 menit ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, teman-teman. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, silakan masih ada waktu 4 menit.
Di Infinity Free-nya gampang kan ya? Eh, yang penting teman-teman tuh membuat akunnya menggunakan email yang aktif, yang valid, sehingga bisa melakukan verifikasi via email. Nah, itu bisa bahkan bisa langsung mengupload webnya ya. Bisa langsung segera mengupload webnya dengan terlebih dahulu mengekspor database-nya dan seterusnya. Langkah-langkahnya sangat mudah sekali ya. Salah satu penyedia layanan free web hosting yang menurut saya itu langkah-langkahnya mudah gitu. Dan kalau teman-teman nanti butuh akun yang lain ya tinggal bikin akun baru lagi ya pakai email yang lain. Nanti teman-teman punya dapat 3 jatah lagi gitu ya. Jadi sebenarnya selama kita punya email yang lain kita bisa memanfaatkan akun yang berbeda. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Eh, Demikian sesi pelatihan kita di pertemuan yang 11. Terima kasih ya teman-teman masih tetap semangat mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Yudis sudah nemenin sampai malam. Oke, sama-sama. Ya, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.